Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala umuridin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wa mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan hari ini. Dan tidak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Di sini saya akan menerangkan tentang toxic relationship. Nama Alin Zarzumi dengan NIM 2120272. Apa itu toxic relationship? Istilah toksik sendiri diartikan sebagai mengandung atau menjadi bahan beracun, terutama ketika mampu menyebabkan kematian atau debilitasi terserius. Nah, istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan bahan kimia, tapi sering juga dipakai untuk menggambarkan seseorang dan hubungan. Sederhananya, toxic relationship merupakan suatu hubungan yang mencemari harga diri, kebahagiaan, pikiran, sampai cara memandang diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Hal ini tentu tidak baik untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya tujuan kita dalam menjalin hubungan untuk membantu kita berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik, bukannya malah membuat kita semakin terpuruk. Kenapa ada orang toksik dalam hubungan? Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa orang toksik itu harus ada di muka bumi ini? Kenapa kita harus hidup bersama orang yang toksik seperti itu? Sebelum kita berpikir seperti itu, mari kita pahami lebih lanjut alasan kenapa seseorang bisa menjadi pribadi yang toksik dalam hubungan. Kira-kira kenapa? Jenis orang toksik pun beragam. Ada yang senang memegang kendali dalam suatu hubungan, dalam artian mereka ingin dipandang sebagai orang yang kuat oleh partnernya. Selain itu, ada orang toksik terlalu menggantungkan diri sama pasangannya, seperti ketika ada suatu masalah selalu mengandalkan pasangannya. Tapi sayangnya, perilaku orang toksik tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja. Kenapa? Karena tentunya merugikan bagi orang sekeliling serta partner mereka. Tanda kita berada dalam toxic relationship. Ada pepatah yang mengatakan, cinta itu membutakan. Maksudnya apa? Terkadang mungkin seseorang terlalu fokus pada sisi baik orang yang dicintainya, sehingga cenderung menyampingkan sisi negatifnya, yang mungkin saja sisi negatif tersebut tidak baik untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin hal itu yang terjadi pada orang yang berada dalam hubungan toksik. Maka dari itu, penting buat kita sebenarnya berada dalam toxic relationship atau tidak. Hal ini penting buat kita ketahui. Kenapa? Karena pada umumnya hubungan merupakan suatu perilaku saling mencintai, menguatkan, serta membahagiakan satu sama lain, yang harapannya membantu masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ibarat orang yang lagi terkena demam berdarah atau DBD, toxic relationship pun juga punya tanda-tanda yang harus diketahui oleh orang yang mungkin lagi menderita. Kalau penderita DBD punya gejala dengan bintik-bintik merah dan demam tinggi, penderita toxic relationship pun juga ada gejala-gejalanya, diantaranya saat kita merasa buruk setiap saat, merasa tidak berani untuk berkata tidak, merasa privasi kita terganggu, merasa dibohongi, merasa masalah kita dengan partner kita tidak terselesaikan. Cara keluar dari toxic relationship diantaranya evaluasi hubungan kita dan dia sejauh ini. Tanyakan ke diri kita apa yang sebenarnya saya rasakan sekarang. Ketiga, isi waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat. 4. Cari lingkungan yang membawa aura positif ke diri kita. Yang terakhir, lepaskan toxic relationship kita secara perlahan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.